Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nanti dihapus dulu Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf terlampaunya jauh banget sampai 1 jam. Saya pikir nggak macet di situ, nggak taunya macet parah ya. Terus satu itu, dua hari ini kita klasikal APN ya. Memang idealnya APN lanjut bayi baru lahir. Tapi biasanya sih memang yang menyampaikan pemeriksaan bayi baru lahir itu biasanya itu di NIU. Tapi kali ini NIU itu dia tidak melakukan pemeriksaan fisik ya. Jadi bayi segera lahir itu dilanjutkan di persalinan ya. Nah terus kemudian bayi baru lahir itu kan ada teorinya ya. Teorinya belum masuk kan? Nah belum ya. Jadi kemarin saya dengan Bu Febi, jadi pemeriksaan fisik bayi baru lahir itu nanti setelah dokternya masuk. Jadi nggak bisa sekarang ya. Sekarang hanya saya PN. Terus paling nanti saya hanya memberitahukan dulu kapan diberikan FITKA, kapan diberikan hepatitis B, kapan diberikan salep. Ya, itu aja dulu. Nanti yang lainnya nanti nunggu dokter selesai masuk baru saya praktiknya. Gitu ya. Gitu. Nah, pada kali ini kita persalinan. Sudah lihat videonya? Sudah di-follow belum? Biar nambah. Jadi biar saya semangat gitu. Saya perbarui gitu. Itu belum saya perbarui ya, kan memang belum ada update APN. Persalinan ini ada berapa langkah? 60 langkah APN ya. 60 langkah APN. Kalau kalian baca satu-satu itu memang pusing. Pusing. Saya ini juga kalau baca juga pusing. Padahal itu saya buat ya. Saya buat itu, saya adop, saya sesungguhnya sih di APN itu tidak ada doa-doa ya. Nah itu saya di modif sendiri saya masukkan karena kita emang keunggulan kita adalah di Al-Islam Muhammadiyahan yang membedakan antara institusi kita dengan institusi yang lainnya. Itu bedanya. Ya, maka di situ kenapa saya sisipkan doa kala 1, doa kala 2, doa kala 3, doa kala 4 ya. Doa kala semua nggak ada. Nanti kita nih kalah ya. Jadi cuma 1 sampai 4 ya. Doanya sudah dibaca? Sudah. Nah, nanti sebagai suami bantu saya untuk mengirimkan doanya. Apa saja hafal doanya? Nah, doa kala 1 hasbiyallah wa ni'mal wakil Allahi tawakkaltu ya. Itu. Terus doa kala 2 juga sama, 1 2. Terus kemudian ketika bayi baru lahir ya. Paling tidak kita memang cuma alhamdulillah ya, tapi ada doanya lagi kan? Ada, terus kemudian doa kala 3 ya. Udah, tolong observernya siapa? Siapa namanya? Adel. Oh iya si Pen, itunya si Pen ya. Ya Adel, di situ aja nggak apa-apa nih. Adel observer ini kan ke Bu Ili ya. Mana yang terlewat, namanya manusia tidak ada yang sempurna, pasti ada langkah yang tertinggal ya. Walaupun kita nolong persalinan udah berapa kali ya istilahnya, tolong nanti dikoreksi ya. Udah cukup ya, cukup kita mulai praktek kita. Pertama sebelum kita ke pasien kita cek dulu alat-alat kita ya. Tanda-tanda kita perlu ya, TTV ya. Jadi tolong tetap juga disiapkan ya. Jadi tensi, termometer ya, jam ya, itu perlu disiapkan ya. Tanda-tanda vital karena kan kita pada saat kala 1 perlu kan TTV. Terus pada saat selesai postpartum perlu TTV kan, isi ibunya kan. Itu. Terus kemudian alat-alat partusetnya ya, alat-alat partuset sudah tahu apa aja alat partuset? Sudah. Apa? Ya, jangan melihat ya. Partusnya dulu, partusnya itu nanti ke hektingnya. Arteri clamp. Ya, ini benar. Depannya jangan yang
tajam ya. Ada berapa? 2. Terus gunting tali pusat. Tolong jangan melihat. Keras. Jangan lihat. Jadi saya pengen tahu sama pengen tempe ya. Mana yang epis, mana yang tali pusat? Ini. Nah, ini epis, ini tali pusat. Oke, benar. Terus apa lagi? Setengah kohor ya. Ini ya, setengah kohor. Jadi kalau kita tahu bahwa ketubannya belum pecah, kita pinggirkan ya, supaya memudahkan kita untuk melakukan amiotomi ya. Terus setelah itu apa? Kain kasa. Terus bisa dengan menggunakan ini pengikatan pusat, bisa menggunakan umbilical clamp ya. Terus kemudian kita susun lagi. Oh, ini Hanskun. Itunya hacking setnya mana? Walaupun kita nggak akan melakukan, ya, walaupun kita tidak melakukan kala 4, tapi tetap kita namanya persalinan tetap kita siapkan. Khawatirnya nanti di persepsi kalian, oh belum ada yang robek, jadi cuma menyiapkan lapisannya aja. Jangan, tetap semuanya adalah disiapkan, termasuk sebetulnya HPP set juga tetap disiapkan ya. Jadi untuk emergency itu semuanya disiapkan juga. Kalau alat harusnya memang lengkap, tapi kalau kita settingan udah yang tadi kan di situ ini udah. Terus jadi ada yang esensial itu ya, jadi kebutuhan alat-alatnya untuk emergency. Acting set apa yang dibutuhkan? Anatomi ya, anatomi chirurgi maupun chirurgi. Acting set anatomi chirurgi. Ini pudar. Terus gunting. Terus tolong kalau menyiapkan alat, jarum apa adanya di paling ujung. Jadi ada itunya ya, ada bukan etika sih sebetulnya. Apa ya istilahnya ya, memudahkan kita bekerja ya. Jadi apa ya, menjaga kesterilan ya. Kalau misalkan kita ambil di sini ada jarum kan belum dipakai. Terus tangan kita mungkin udah on ya, sehingga jarumnya itu dia bisa on steril. Jadi kita letakkan di ujungnya. Ini kan kita begini, kelihatan nggak ya? Nih yang kita pegang, ini arahnya ke badan kita, ya. Jadi kalau menyiapkan alat begitu. Jadi jangan meletakkannya begini, kebalik, nggak boleh. Emang ini aturannya. Jadi yang mau kita ambil itu arahnya ke badan kita, ya. Terus kemudian mana yang mau dipakai dulu itu diletakkan yang pertama, ya, menyusunnya, ya. Terus kemudian jarum diletakkan di ujung sini. Ya, sudah, itu hacking set sudah. Kemudian Hanskun ya. Terus alat penunjang yang lainnya ini. Terus bisa juga kita pakai apa sih? Ya ini apa buat suntik ya. Terus kemudian apalagi lidokain jika dibutuhkan. Lidokain itu kalau ini oksi ya. Lidokain itu perbandingan berapa? 1 banding 1 berbanding 1. Yang non epinefrin ya. Karena lidokain itu ada yang epinefrin, ada yang non epinefrin. Kalau yang kita pakai epinefrin itu nanti biasanya sininya odin. Ya, labianya karena kan gitu. Terus kemudian apa? Oksitosin ini sebetulnya dibutuhkannya berapa sih? Setiap satu pasien itu sebenarnya kita persediaannya berapa? Sebenarnya nggak boleh 1, nggak boleh 2 juga. Ya minimal 6. Karena kita kan nggak tahu pasien lahiran itu akan terjadi apa, ya kan? Normalnya 1, tapi ketika 1
untuk kita pada saat bayi mau lahir, ya kan? Setelah bayi diletakkan, diganti, ya dikeringkan, diganti, cek adakah janin kedua, kemudian disuntikan oksitosin, itu butuh 1 oksi. Ya, ngantuk ya? Pada ngantuk ya? Enggak. Apa kita olahraga dulu biar ketawa-tawa? Ya. Terus kemudian jika terjadi pas di kala 3, idealnya plasenta itu paling tidak 10 menit itu sudah lahir. 5 menit kadang-kadang udah lahir. 10 menit udah lahir. 15 menit plasenta tidak lahir, berikan oksi kedua. Ya, jadi butuh berapa itu? Udah 2 ya? Udah 2. Terus kemudian setelah 15 menit belum lahir, kita tunggu 30 menit dia tidak lahir plasenta, maka kita bukan kasih oksi lagi lewat drip, ya, diinfus ya, lewat cairan infus ya, diisi 2 labot, ya, 2 oksi dimasukkan ke labot infus. Jadi berarti udah 4 kan? 4. Ketika plasenta tidak lahir juga, nggak taunya plasenta akretan, ya, nggak lahir, nggak ada tanda-tanda perdarahan. Artinya kalau nggak ada tanda-tanda perdarahan atau darah yang keluar, berarti plasenta nggak ada tanda-tanda keluar kan? Berarti dia akreta, berarti penanganannya sangat dalam sekali. Nah itu kita persiapan rujukan, harus membawa lagi 2 oksi lagi. Berarti berapa tuh? Nah minimal berarti 6. Jadi pasien itu nggak cukup kalau cuma 1. Terjadi sesuatu di rumah Bu Bidan, kelebok-kelebok nyari kemana oksinya, ya kan? Jadi persediaannya itu 1 pasien minimal 6 oksi, ya. Jadi tidak hanya 1 kebutuhannya. Terus kemudian bisa juga kita menyiapkan apa? Metergin. Harusnya ada juga ini metergin, ya. Nah itu nggak ada meterginnya. Metergin adalah untuk perdarahan. Kalau dulu itu tensi tinggi, metergin tidak boleh diberikan. Kalau sekarang protapnya itu mau tensi berapa, kalau dia perdarahan kasih metergin, ya, gitu. Terus kemudian untuk menghentikan perdarahan bisa juga pakai misoprostol. Ya, apa misoprostol? Itu kamu udah masuk ke semua materi saya, udah ada kan ya? Udah ada kan di itu di saya mengasih kuliah. Misoprostol itu samanya kayak Sitotek, ya. Itu kalau dia terjadi perdarahan bisa di 1 itu kan 200 ya, 200 mg. Itu bisa ke vagina itu paling tidak kalau salah 400, ya. Kalau itu dimasukkan ke vagina, ya, ke anus, ya, ke anus bisa, ya, dimasukkan ke anus. Karena di situ adalah ada apa mukosanya, ya. Jadi untuk membantu menghentikan perdarahan. Jadi via anus, ya, masukkan ke anus. Terus kemudian apa lagi? Ini apa? Ini akorbides, ya, akorbides. Akorbides itu enggak ini karena kita nggak ada pengenceran ya, kecuali mengencerkan lidokain ya, 1/1. Terus kalau emergensi beda lah ya, itu emergensi ya. Terus kemudian sepuitnya, ya, sepuit 3 cc ini bisa untuk apa ini? Oksitosin, bisa juga untuk metergin. Terus untuk yang ini berapa cc? 10 sebetulnya nggak perlu 10, 5 cc juga sudah cukup ya. Ya, sepuit yang 5 cc. Oh ini. Karena lidokain itu adalah 2 cc, dioplos lagi dengan akorbides 2 cc. Jadi 4 cc. Ya, udah itu. Terus kemudian ini benangnya, ya. Benangnya ini adalah yang apa? Kromik ya. Kromik 30 kecil dan gede lagi 2,0 sama aja sih, bisa dipakai. Terus kemudian alat penunjang yang lainnya
ini untuk bayinya ya, balon karet ya. Terus kemudian kateter ini jika dibutuhkan. Kalau dia nggak ada istilahnya bisa PAK ketika di kala 1 nggak perlu di kateter. Terus ini apa? Gel, kita nggak ada Doppler kan? Jadi ini leneknya, handskun ya. Handskun sebetulnya di sini perlu 2 pasang ya. Terus kemudian untuk APD ya, ini udah cukup ya. Sudah cukup. Untuk kemudian itu adalah bengkok ya. Terus kemudian APD-nya sepatu bot, kacamata, tutup kepala, apron ya. Terus kemudian kebutuhan pakaian ibunya. Terus kemudian handuk, duk. Ini disusun sesuai dengan kebutuhan anak yang dibutuhkan. Terus tempat plasenta. Terus kemudian sarana yang lain, cairan klorin, cairan DDT ya. Terus sampah medis, sampah infeksi ya. Terus sudah cukup itu ya. Ada lagi yang kurang nggak? Lampu sorot tentunya ya untuk penerangan. Ada lagi yang kurang? Cukup ya? Cukup. Kalau cukup kita kasih tahu ke ibunya. Siapa Anja? Anji aja lah. Yang gampang aja namanya susah. Anji. Ya. Assalamualaikum Ibu. Ibu Anji ya. Ya perkenalkan Bu Anji, saya bidan Edi ya. Kebetulan saat ini saya yang akan menolong persalinan ibu. Apakah ibu bersedia kalau persalinan saya menolong? Bersedia. Ini suaminya? Iya. Ya. Pak, saya Bu Eli ya, saya bidan. Kebetulan saya jaga hari ini. Nanti ketika ibunya mau bersalin, nanti saya menolong. Ibu sudah tahu pada saat melahirkan nanti posisinya bagaimana? Yang nyaman dengan ibu sudah tahu belum? Belum tahu ibu. Belum tahu. Ya, jadi ibu kan sekarang masih mulus-mulus ya Bu ya. Ibu belum ada rasa ingin mengedan? Belum ibu. Belum. Ya, jadi ibu bisa posisinya bisa miring ya. Terus nanti ibu bisa posisi jongkok, ibu bisa posisi setengah duduk, atau ibu bisa posisi berdiri ya. Ada berapa posisi? 5 ya. Ya, ada posisi berangkang ya. Nah, ibu nanti nyaman yang mana? Kalau saya kayaknya setengah duduk. Oh iya, setengah duduk. Jadi nanti ketika ibu kepalanya masih jauh ya Bu ya, nanti ibu miring ya supaya satu bisa untuk mengurangi rasa nyeri ya. Terus kemudian bisa juga untuk memperluas rongga panggul ya, gitu ya Bu ya. Terus ibu cara mengedenya masih ingat? Gimana cara ngedenya? Lupa bu. Lupa. Jadi ibu tarik nafas dulu, tiup nafas dulu, tarik. Nah, ibu ketika narik nafas ini, ibu memberikan oksigen pada bayinya, ya. Daripada ibu teriak-teriak, nggak ada fungsinya ibu ya, ternyata malah ibu kehabisan itu oksigen nanti ke bayinya. Jadi ibu tiup nafas dulu, tarik. Oksigen masuk ya Bu ya. Terus ibu batukan. Nah, ya Bu ya. Pak, tolong dibantu ya Pak. Jadi nanti ketika ibunya nanti udah nggak mules, ibu boleh nanti, bapak boleh kasih nanti ibunya air minum ya. Apa ibunya masih pengen makan roti, terus mungkin perlu diusap-usap itunya ya Bu. Ya. Terus ada yang mau ditanyakan? Kalau kala 1 kita masih bisa edukasi lah ya. Kalau kala 2 juga nggak bisa dia nggak connect. Sudah cukup Bu? Mau izin bertanya ibu, kalau misalkan laginya dari itu matanya mending melek atau merem? Ibu jangan merem. Jangan merem. Melek ya. Jangan merem. Kalau merem susah nantinya ya. Jadi ibu melek aja. Gitu ya, jangan merem. Ya. Betul ibu. Ya, kalau memang ibu sudah setuju, ibu
Kalau nanti jika terjadi masalah dalam kesulitan Bu, misalkan perlu rujuk, Ibu atau Bapak bersedia? Dari Bapak juga bersedia ya. Silakan Ibu tanda tangani. Ibu atau Bapak yang menanda tangani? Suami saya aja deh. Ya ini saya jelaskan ya Bu, bahwa ini persalinan kita nggak tahu ya Bu ya di saat perjalanan nanti ada kesulitan atau tidak. Tapi ketika ada kesulitan, mungkin saya perlu tindakan ya, atau mungkin pasang infus, atau mungkin nanti ibunya perlu dirujuk ya. Jadi nanti dari keluarga sudah bersedia. Mohon ditandatangani. Ya baik, terima kasih Pak. Ibu bagaimana? Ada rasa pengen mules? Sudah. Ya, coba saya lihat ya Bu ya. Oh iya. Alhamdulillah Bu, Ibu kuat sakit ya Bu, ternyata. Ya, ini udah ada sih Bu tanda-tandanya kalau Ibu mau lahiran ya. Jadi ada, Ibu kan ada pengen menerang ya. Dari tadi kayaknya Ibu nahan pengen ngeden gitu ya. Ya terus ini juga pulpanya ya, dan ada membuka, terus anusnya juga membuka ya Bu. Terus jaringannya juga menonjol. Saya akan mempersiapkan alat dulu ya. Saya siapkan alat-alat dulu. Ibu selama saya mempersiapkan alat, Ibu miring dulu ya Bu ya. Ya. Ibu miring. Ibu Bapak dibantu ya. Ya. Pak nanti kalau ibunya mau minum kasih aja Pak. Ya. Halimah. Nah, jadi kita alat-alat tadi udah siap ya. Terus kemudian kalau kita bidannya sudah pakai kacamata, nggak perlu lagi pakai kacamata ya. Terus kita pakai jadi kalau kerudung kita sekiranya mengganggu ya, bisa dimasukkan ke dalam baju atau dirapikan ya. Jadi jangan sampai begini-begini, ininya udah penuh darah, kerudung kita ke sini-sini ya. Udah, sepatu bot sudah. Terus kita cuci tangan. Nah, cuci tangan, semua perhiasan dilepas. Ya. Lepas. Ini saya paling nggak suka kalau ini cuma sekedar didorong begini, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Jatuh lagi. Nah, itu proses. Jadi digulung sampai di atas siku ya. Cuci tangan berapa langkah? Nah, Masih ingat? Masih. Yo, coba cuci tangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Kayaknya ada yang lupa-lupa 1, dulu. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selesai. Karena nanti kalau di profesi setiap kita kontrak program mau di rumah sakit maupun di puskesmas enggak RSUD biasanya itu biasanya kita praktek itu ya, jangan lupa. Kita udah cuci tangan tadi yang 6 langkah ya. Terus kemudian harus ada handuk juga ya, sebetulnya ya handuknya nggak ada ya, handuk cuci tangan berarti harus disiapkan ya, handuk cuci tangan ya. Terus kemudian kita pakai sarung tangan, ini nggak perlu pakai jeli kan. Saya langsung siapkan aja dua pasang di sini ya.
dibantu Pak ibunya. Ya. Udah. Ada tanda gejala kala 2 Dora Teknus Perjo. Buka. Terus siap alat, siapkan diri. Terus letakkan handuk ya di atas perut. Karena kita kan udah tahu tuh ya, udah tahu ada tanda-tanda itu. Ini dulu kita pakein dulu ya. Kalau misalkan ujian ini yang sudah terpasang, ya sudah. Sebenarnya nggak usah pakai ini, pakai duk aja juga boleh. Angkat ya Pak. Kita rapikan dulu. Ya. Udah, oke. Terus kita patahkan oksitosin. Terserah ya, kita mau siapin ini dulu, ya baru kesini boleh. Ya, disiapin ampulnya dulu. Terus kemudian buang ke sampah. Ya. Terus kemudian ini tadi udah kita patahkan ya. Patahkan, kita ngambilnya one hand. Ini sebetulnya bukan sarung tangan untuk persalinan ya. Iya. Ini sarung tangan bersih aja ya. Mungkin untuk kalau memandikan. Sebenarnya sarung tangan yang untuk persalinan adalah yang panjangnya segini, yang palingnya segini panjangnya ya. Terus kita one hand. Berapa sih ini 1 cc ya? 1 cc apa? Iya 1 mili. Udah ininya kita taruh ke box safety box. Nggak boleh ditutup 2 tangan. Terus kemudian alat-alat kita dekatkan ya. Terus kemudian kita akan bengkok. Terus kita melakukan pemeriksaan dalam. Coba dibaca dulu deh sudah tulis-tulisnya. Sulfahijin. KN kasanya mana? KN kasa kapas DTT. Terus DTT-nya nggak ada. Nggak ada itu. Itu cuma balon kateter. Sorry. Enggak. Punya Nabila ini mah handphone Nabila bukan handphone aku. Oke, kita mau melakukan. Ini udah tahu ya tekniknya ya. Kalau kita pakai sarung tangan, kita dari luar. Sekiranya dia memang bersih, mungkin cukup 3. Kalau emang udah blood slim-nya udah banyak yang keluar, mungkin 5 ya. Jadi tangan kita nggak mundar-mandir ngambil ya, langsung ambil 3, perutnya dibengkok ya. Nah kita menyiapkan ini ya. Ini sama dengan sulfahijin. Jadi dari yang
terjauh dari yang terbersih ya. Gak apa. Masuk. Misalkan sebelah sini belum dipakai kan? Iya. Bisa ya, sebelah sini pakai. Ya. Terus bagian dalam. Terus yang tengah. Ya. Anggap walaupun ini patung, anggap dia manusia. Jadi kita hati-hati. Ya, terus kemudian kita melakukan pemeriksaan dalam karena ada tanda gejala kala 2, kita melakukan pemeriksaan dalam pakai jari tengah ya. Kita masukkan, Ibu, saya akan masukkan jari saya untuk periksa dalam, mungkin agar sedikit tidak enak ya Bu ya. Ibu relax ya Bu ya, tip nafas sayang, pinter ya. Ya, kita masukkan, terus kemudian diikuti jari telunjuk, kemudian lihat posisi tangan saya. Jari kiri kita ke fundus ya. Terus kemudian kita menilai ya, tadi pembukaannya berapa ya. Porsio dulu, porsio tidak teraba, pembukaan lengkap ya. Terus kemudian ketubannya masih utuh. Terus presentasi kepala, penurunan di bidang hot 3+ ya, hot 3+. Terus kemudian posisi UUK sudah di depan, molase tidak ada ya. Kita lakukan Ibu, ini kan air ketuban Ibu masih ada ya, belum pecah. Saya pecahkan sampai ketubannya Ibu ya. Bu, Ibu besok kalau habis lahiran Ibu kukunya dipotong ya. Iya Ibu, maaf. Takutnya nanti kecelakaan itu bayinya ya. Nah, kalau enggak nanti selesai ini lah Bu potong kuku ya. Ini jari kita masukkan. Ini stopper dengan posisi udah tahu kan ya kemarin masuk ya, didorong ya. Terus kemudian sudah baru kita terus kemudian kita tunggu pada saat ini sudah mulai menurut saya mau bersin bau apa Yarhamukallah. hidung saya sensitif bau ini apa bau bedak ya. Terus kemudian kita torekan ya, torekan cukup torekan. Terus kemudian dibalik lagi ya, dibalik diambil taruh di bengkok sini ya. Lihat itunya, ini sebenarnya nggak ada aturan kayak begitu, cuma saya supaya kerjanya terlihat rapi ya. Terus ya, ini lagi APN. Saya lagi APN kemarin kan aku dari jadwal kan sih. Paling nanti selesai dari APN total saya baru ke Cirebon. Soalnya sudah Bu Revi yang kesana sama Wirta kali. Nah, soalnya ini masih kan udah waktu sih. Ya, gitu. Ya. Maaf ya, sebetulnya nggak boleh ngangkat telepon. Nah, terus kemudian Ibu ketubannya sudah saya pecahkan ya. Ini sudah saya lebarkan selaput ya, selaput ketubannya kita lebarkan sambil kita menilai adakah tali pusat menumbuk atau bagian kecil yang menjungkit ya. Alhamdulillah tidak ada ya. Terus kemudian kita keluarkan tangan kita, lihat ini nggak ada di teori harus begini, nggak ada. Cuma namanya udah blood slam udah banyak ya. Ini kan jari kita ini kan bekas ketuban, ada darah kan. Kalau kita nggak begini nanti bercecer kemana-mana. Sementara itu adalah merupakan mediatornya kuman. Kita nggak tahu kan apakah ibunya hepatitis, apakah ibunya HIV, bisa aja kan ibunya
datang ke kita kondisi sudah pembukaan lengkap, kita nggak pernah tahu, ternyata dia HIV, bisa aja seperti itu. Makanya kita kerja hati-hati, ya. Setelah lihat ya seperti ini, ya. Terus tangan kornya taruh di sini, tangan kita begini, jangan kita pegang apa-apa dulu, ya. Udah. Terus kemudian kita buang ke sampah infeksius, ya, dibuang ya. Dan saya nggak usah jongkok ya, sangat tidak nyaman dengan sayanya. Nah, terus nanti kita rendamnya bareng-bareng, ya. Ini udah dibuang ke sampah medis. Terus kemudian tangan kita kan kotor nih, di klorin, ya. Ini klorin, ya. Cukup, nggak usah dikucek-kucek, cukup dicelupkan, terus dibuka. Yang ini harus arah terbalik ya. Udah tahu kan cara lepas ya. Dan terus kemudian kita karena ini kotor kan bisa cuci tangan. Terus kemudian kita lakukan DJ. Ibu sebentar ya Bu. Kita rapikan dulu ya alatnya. Kita rapikan dulu. Ibu saya dengarkan bunyi jantung bayinya ya Bu. Tahan sih. Kita kan tahu bedanya kalau denyut jantung bayi sama aorta ibu kan beda ya. Misalkan kita cocokin tangan ibunya. Alhamdulillah Bu, sampai saat ini denyut jantungnya masih teratur ya Bu. Kita nggak mungkin lagi kayak pengisian kartografi ya. Misalkan selama 10 menit berapa kali, hanya 10 menit ibunya ngeden-ngeden, ya. Gitu. Terus kemudian ibu udah pengen ngeden ya? Iya Ibu. Ya, tadi masih ingat ya Bu ya bagaimana cara mengedennya ya? Ya. Tiup nafas dulu kalau sakit ya Bu. Saya inikan ya Bu. Handuk, bokong, buka sarung ya. Nah, ini juga jangan sampai ke ibunya digebreng-gebreng begini ya. Soalnya kayak seperti saya, misalkan pasiennya seperti saya, orang yang sensitif terhadap debu, nanti ibunya bisa kepres-kepres ya. Nah, jadi langsung aja taruh. Kan ini nggak apa istilahnya, nggak membuat ibunya tuh kan rapi kan. Nah, handuk, bokong ya. Nah, kalau kita mau buka tuh, ibunya kita belakangin. Jadi kita begini cara bukanya. Ini sebenarnya nggak ada di teori harus begitu. Cuma kita kan mempunyai apa ya? Seni ya. Seni saya begitu. Terus saya cara membukanya juga ya seperti ini. Ujung sama ujung dipegang. Gitu ya. Nah, baru di ini. Jadi nggak asal dibuka depan ibunya begini. Ya Bu, ibu ini. Ya jangan ya. Ibu apa bohongnya? Taruh. Segitiga ya. Kita dekatkan lagi partusek. Kita dekatkan plasenta. Kalau plasentanya kita masih bisa di sini nggak apa-apa ya. Alatnya dekat boleh. Kalau misalkan ininya dekat, begini boleh taruh di sini. Kalau misalkan ininya jauh, nggak mungkin badan kita bolak-balik, boleh di sini juga boleh, ya. Terus kemudian kita pakai sarung tangan lagi ya. Gimana Bu, mulus Bu? Ibunya kayaknya kuat banget ya nahan sakit ya. Iya Ibu, saya kan kuat Bu. Ya, coba Ibu tiup nafas, tarik nafas, mulus. Iya, Ibu sebetulnya pengen lahiran apa enggak sih? iya saya Kok dari tadi kayaknya nggak ada ekspresi banget. Pak, tolong Pak. Ayo, Ibu ngeden coba. Gimana sih?
Kebetulan berak gitu loh. Bu Desi, bantuin dorong biar mahasiswanya bisa lihat proses. Bu sebentar ya Bu, saya panggil teman saya ya Bu. Bu Desi bantu luas. Nah, biar kamu bisa lihat. Hai gatel yang gatel. Nah, dulu Bu Desi bantu. Ada yang pasangan baru. Udah? Mungkin pulas. Nah, coba ibu ke Heni, Hen bawahan Hen. Mau. Pegang tangan aku. Oh, bentar ya Bu. Mulas. Mulai sih Bu. Ya. Nggak nyampe. Udah nggak mulas Bu? Udah nggak mulas kan? Iya udah. Saya dengarkan bunyi jantung bayinya dulu ya Bu. Lihat, ini begini, ini taruh di sini ya. Sebentar, Gimana Bu, tadi? Saya dengerin dulu ya Bu ya. Itu kepalanya Alhamdulillah Ibu, dengan jantung bayinya masih teratur. Nih, yang bekas nyentuh ini taruhnya di sini. Oke. Jadi tangan kita tetap steril ya. emang jantungnya masih Yuk, Ibu mulus lagi, nonton saya. Yuk, pintar kayak. Tiup saya, tiup. Ya, ketika kepala sudah terjadi defleksi maksimal ya sudah. Nah, terus kemudian jari kita ini menyangga dagunya, ya, menyangga dagu, gini, ya, sangga dagunya. Terus kemudian dua jari kita mengecek adakah lilitan tali pusat, ya, begini. Nggak usah diputar-putar begini. Namanya lilitan dengan satu tempat sudah teraba, ya. Cek adakah lilitan tali pusat. Jika ada lilitan tali pusat, langsung dilakukan pemotongan. Langsung, misalkan terjadi lilitan tali pusat, jadi langsung kita pegang acrylic clamp, ya, jepit, terus jepit lagi sebelahnya, ya, misalkan begini, terus baru kita menggunting. Nah, kalau dia kenceng, ya, kalau dia kendor bisa kita dilepaskan di luar. Ya, tapi kalau kencang buru-buru langsung digunting, ya, gunting. Kalau enggak ada lilitan tadi, ya udah. Terus kemudian cek tidak ada lilitan tali pusat. Tunggu dia terjadi putaran putaran faksi, ya, putaran faksi luar. Ya. Dia melakukan putaran faksi luar sesuai dengan arah punggung. Kemudian biparietal. Biparietal artinya apa? Parietal kan ini kan. Jadi keduanya terserah kalian mau kiri di atas, kanan di atas, terserah. Tergantung kenyamanannya. Kalau saya nyaman gini, ya. Tarik curam ke bawah. Dia gerakannya hanya satu kali. Tarik ke bawah, melahirkan bahu anterior. Tarik ke atas, lahirkan bahu posterior. Ya. Tarik curam ke bawah, lahirkan bahu anterior, ya, sampai bahu berada di bawah arkus pubis. Ya, jangan sampai badannya sana lahir, ya. Sampai bahu berada di bawah arkus pubis. Terus kemudian tarik ke atas, lahirkan bahu posterior, kemudian sanggah. Seperti ini nyangga, jadi ini kepalanya ada di lengan kita. Ya, sanggah, terus kemudian disusur. Ya, menyusur. Langsung dinilai. Ya, posisi menilainya begini, dengan cepat langsung dinilai bayinya. Oe-oe artinya spontan menangis kuat kan. Terus diletakkan di atas perut ibunya. Terus kemudian dikeringkan dulu. Ya, kecuali apa? Dikeringkannya apa? Kecuali tangan dan muka.
apa? Kehangatan. Untuk mencari puting susunya, ya. Nah, kan dia masih merasakan ini air terbubar kan, ya. Terus kemudian sudah baru diganti. Dengan gini biar tahu deh. Diganti kita perlu semi lagi, nggak ada aturannya. Gantinya seperti apa? Nggak ada, cuma kita kan menghindari terjadinya hipotermi, ya. Jadi ininya dibuat segitiga, ya, dibuat segitiga, diletakkan di dada bayi, ya. Ini nggak ada aturan, nggak ada aturan harus begini, nggak ada. Cuma kita bagaimana supaya mencegah tidak terjadi hipotermi. Kalau kita dari belakang dulu, dadanya kan yang lebih dulu kena kehilangan panas kan, kehilangan suhu kan. Kan kehilangan suhu ada berapa sih? Evaporasi, induksi, apalagi konveksi. Nah, ini dari dada ya, dada dikebelakangin. Oke. Ini nggak ada, cuma saya sendiri aja punya akal-akalan untuk ini. Seninya Bu Happy. Seni saya begini, baru bayinya terus handuknya Ibu bantu ya, Bu, pegang bayinya ya, Bu. Doanya mana? Doa bayinya. Pak, kamu lupa sih bapaknya. Mentang-mentang bayi udah lahir, lupa kalau doa bayi lahir. Terus udah setelah letak, kering, ganti, cek. Ya, dicek. Cek, adakah janin kedua? Tidak ada janin kedua. Ceknya jadi nggak usah diusir-usir gitu ya. Cukup dilihat, oh nggak ada. Kalau ada janin kedua kan artinya TFU masih tinggi, ya kan? Nggak ada janin kedua, kita suntik. Hilangkan udaranya dulu. Terus, Ibu, saya suntik supaya area-area cepat keluar ya, Bu. Ya. Boleh kita pakai kapas itu tadi alkohol dibuka dulu ya. Kalau nggak pun nggak ini juga kita boleh. Ya. Iya, enggak. Tapi kalau kita mau pakai itu boleh, tapi ininya udah ada asisten bukain. Kalau enggak ketika tadi kita mau persiapkan tapi aku keburu menguap. Iya. Ya. Ya. Dan terus kemudian dilakukan guntingan ya, letak, kering, ganti, cek, suntik, kemudian jepit-jepit, gunting, ikat, IMD. Ya. Ya. Udah saya kasih. Jadi arti klaim pertama 3 cm dari umbi ya. Terus yang kedua 2 cm dari arti klaim pertama. Ini Bisa gini ya, gini deh Bu Desi. Nah, gini kelihatan? Kelihatan. 3 cm dari umbilical, klaim pertama. Terus kemudian klaim kedua 2 cm dari klaim pertama. Dilakukan pengurutan ke arah maternal. Ya. Ke arah maternal. Dan lihat cara mengguntingnya. Jari kita ada di ini untuk menghindari supaya gunting tidak mengenai perut bayi. Baru digunting. ya kelihatan kan? Dan baru diletakkan, terus kemudian diikat. Diikat ini
kalau kita menggunakan ini cara ngikatnya, ketika kita mau narik kita tidak boleh begini. Kenapa? Ini tali pusatnya bisa ke putus, ketarik. Jadi caranya di bawah artery clamp, bukan di atas artery clamp ya, di bawahnya sini ya, terus kemudian diikat. Cara ngikatnya begini, ini jempol, pak, jadi arahnya gini, ya, bukan begini. Kalau begini otomatis dia narik kan, yang di luar pasti jebrol, tahu nggak jebrol, ya, begini. Tapi kalau begini kita mendekatkan, ya, dan balik lagi ke belakangnya, ya, dan sampai selesai, ya, diikat lagi. Begini lagi, ya, dan atas, ya, lagi atas baru dibuka, ya. Tapi kalau kita menggunakan umbilical clamp, berarti yang 3 cm dari perut bayi kita letakkan umbilical clamp, 2 cm pakai artery clamp, kemudian digunting. Ini sudah lengket, ya. Ini kalau udah di sini nggak bisa dibuka, udah mati dia. Dan terus kemudian setelah itu baru kita lakukan IMD. Ini tidak boleh ditutup pakai kain kasa lagi, ya. Terus kemudian kita letakkan bayi, ya. Bu, ini bayinya dilakukan IMD ya Bu, supaya nanti dia bisa menemukan puting susu ibu, sehingga bisa dia menikmati air susu ibunya, ya. Jadi kita letakkan di bawah payudara, ya, di antara kedua. Jadi gini loh, di sini apa ya, di bawah payudara, di antara kedua payudara nih, ya, ya, di situ. Terus kemudian kakinya posisi seperti kodok, ya, kakinya di ini, sehingga kalau dia di bawah puting susu di antara kedua payudara, sehingga ketika dia merasakan ada bau-bau, kan dia masih merasakan bau-bau ketuban, karena tangannya tidak dilap, ya, sehingga dia berusaha untuk mencari, ya. Setelah dia 1 jam dia berhasil menemukan puting susu ibunya, berarti IMD-nya berhasil kan. Nah ini begini, kalau nggak ada tutup bayinya, boleh bedongnya dikatasin. Kalau ada kita pakai tutup kepalanya. Ada nggak tutup kepalanya? Ya. Oke, sorry ya. Dan terus udah IMD, kita lanjut ke kala 3, MK3, ya. MK3 kita pindahkan artery clamp 5-10 cm di depan vulva. Ketika dia begini, pegang. Begini caranya memindahkan di clamp. Berarti ini kan nggak kemana-mana kan? Itunya apanya? Darahnya nggak netes kemana-mana. Kita pindahkan 5-10 cm. Kemudian kita lakukan PTT, peregangan tali pusat terkendali. Terus kemudian kita pegang, terus di tangan kiri berada di atas supraspinalis, ya, secara dorsokrania, ya, secara dorsokrania mengeluarkan plasenta. Plasenta dikeluarkannya dengan 2 gerakan seperti bayi lahir, bawah, terus kemudian baru ke atas, ya. Ke bawah, terus kemudian ke atas, atas, sampai plasenta berada di pertiga di introitus vagina. Kita lakukan pemutaran, ya, diputar. Apa doanya? Kala 3. Bapak, Ya, terus kemudian jangan ditarik. Walaupun sisa 1 lembar sebesar rambut,
tidak boleh ditarik. Apa Pak doanya yang baca Pak? Doanya Pak. Ya. Ini kita putar sampai telaten. Kadang-kadang ada yang sampai lama kita ngeluarin, ya. Ya. Nah, kita kenapa gunanya kita mengeluarkan plasentanya seperti ini? Rasionalnya di mana? Ya. Satu, ya supaya tidak ketinggalan. Dua, memudahkan dia terjadinya pelepas. Ini kan terpilih begini kan? Karena kan kita searah. Bukan begini ya, udar ya kan? Nah, kan begini ya. Nah, terus ada di situ. Terus kemudian kita nariknya juga 2 gerakan, 1, 2. Enggak ada begini-gini, enggak ada. Ya, gerakan 2 kali seperti mengeluarkan bayi. Ya, mengeluarkan bayi juga nggak boleh kayak kita mengeluarkan singkong. Singkong kan begini, betot sana nggak bisa, betot sini, betot sana gitu kan? Singkong kan? Nah, kita tuh hanya 2 kali. Tarik, terus tarik atas, sanggah, susun, keluar. Ya. Ya. Terus kemudian udah selesai kala 3 ya. Terus kala 4 ada sayapnya lagi. Perdarahan segera periksa plasenta dan robekan, ya kan? Nah, perdarahan segera periksa plasenta dan robekan. Plasentanya kita lihat, ya ada nggak dia? Ini jumlahnya kotiledon ya, berapa? Ya, terus kemudian kalau dia ada yang tertinggal, ini biasa ada ucuran darah nih. Sini nih, saudara. Ya, ada yang enggak ketemu. Satu itu. Terus kemudian kita lihat robekannya ada di ini enggak, filamentosanya enggak ya? Enggak ada. Terus kemudian kita balik ya. Terus kita lihat insersinya di mana? Ada berapa dia? Ada berapa? Insersinya itu di mana aja? Sentral, lateralis, marginalis, memangnya itu epis, ya, itu. Sentralis, lateralis, marginalis, filamentosa. Sentral berarti artinya di tengah, lateral berarti adanya di pinggir, ya, di pinggir. Marginalis artinya di antara, ya, di antara sentral dan filamentosa berarti dia tumbuhnya di sini. Ini yang kadang-kadang putus, ya. Jadi ditarik ini apa nih? Tali pusatnya putus. Karena ini kan rapuh, selaput. Ya. Ada juga yang kadang-kadang tumbuhnya di sini. Ya. Nah, setelah itu udah, baru kita ketebalannya berapa? Ya. Jari-jari kita kan merupakan suatu penggaris. Kalau dua ruas saya ini dia 2 cm, ya, 2 cm. Terus kemudian setelah itu kita lihat selaputnya. Tadi kan filamentosa nggak ada robekan. Terus kemudian ujungnya. Caranya begini. Ini dipegang begini. Ini dilihat ujung-ujungnya rata, ya. Setelah rata, udah kita buka. Kita hitung berapa senti dia, ya. Satu jengkal saya 25, berarti 50 cm, ya. Nih tadi diameternya, diameter itu panjang kali lebar, ya. Panjangnya berapa, lebarnya berapa, itulah diameter plasenta, ya. Sudah selesai, kita taruh di sini. Jangan diapa-apain dulu, karena tangan kita bersih ini itu kotor kan. Terus enggak, tadi saya bilang kalau mejanya dekat boleh di sini. Kalau ininya sempit, ya, misalkan ini cuma segini nih, kita nggak leluasa kan, maka kita kan boleh di sini. Kalau ininya jauh,
mejanya gede, boleh taruh di sini. Itu sebetulnya nggak ada sih aturannya ya. Nggak prinsip. Terus sudah kita masuk ke kala. Tadi sekarang saya praktekkan kalau episiotomi ya. Kalau episiotomi itu boleh dilakukan kalau apa? Misalkan letak sungsang atau terjadi distosia bahu, ya, atau mau tindakan vakum atau tindakan forceps, boleh dilakukan episiotomi. Atau mungkin jaringannya ini jaringan parutnya terlalu tebel ya, sehingga dia mempersempit jalan lahir, boleh dilakukan epis ya. Epis, tahu epis? Tangan kita. Jadi kalau kita melakukan mau sayang ibu, berarti dilakukan lidokain. Ini kalau ada indikasi ya. Kalau nggak ada indikasi kita tidak boleh melakukan epis. Taruhlah bayangkan ini lidokain sekuit 5 cc, berarti dia ada 4 cc ya. Terus kita tahu nih, waduh, ini distosia nih. Karena ini kepalanya ngepres banget misalkan ya, kita giniin udah nggak ada rongga nih, ini nggak ada celah, mau dirujuk pasien udah fase aktif dan bayi udah mau lahir ya, bayi udah mau lahir, otomatis kita dong nggak mungkin kita rujuk ya kan. Nah hanya di epis dulu ya, karena apa, kemungkinan bayi besar ya, bayi besar. Terus kemudian caranya ini ya, 2 jari begini ya. Terus kita melakukan epis. Dilido dulu ya, dilidokain dulu ya. Dilidokain nggak ada, lidokain dari bawah ke atas nggak ada. Kalau saya praktek ngeliatin mahasiswa, dia enak banget tuh. Kadang-kadang dia begini nih dari sini ke atas. Nggak ada kita menyuntikkan dari bawah ke atas, gimana dari bawah ke atas tuh? Kepentok sama tempat tidur. Kalau ini ya bisa aja mahasiswa, soalnya ini kan itu bisa deh begini ya. Jadi nggak ada lidokain itu dari atas ke bawah. Jadi misalkan ini kan masih begini nih, ya, ini begini nih. Nah ini kita pegang, terus kita suntikan di sini ke bawah, ya, bawah. Terus kemudian tarik, terus sambil disuntikan sambil diangkat, ya, udah. Nah ketika ibunya mules kita iniin, ya. Kalau sebenarnya nggak usah pakai itu juga, ibunya ketika mules dia digunting juga nggak sakit, ya. Bu sakit nggak bu? Enggak ya. Ibu mules? Iya ibu. Iya ya. Ibu saya gunting sedikit ya bu. Kita hanya boleh menggunting sekitar 1 cm ya. Karena kalau kita menggunting 2 cm, begitu dia robek, bisa sampai ke grade 4. Ya. Jadi kita sedikit, ya. Nah, 1 cm aja. Udah, ya. Itu episiotominya ya. Terus kita tadi lanjut ke angka 4 ya. Sudah, semuanya sudah, kita tinggal merapikan ibunya kan. Alat-alat kita merendam dulu ya di klorin. Cara merendamnya satu-satu ya. Satu-satu dibuka ya, dibuka, ini buang ke sampah ya, dibuang ke sampah. Terus ini kondisinya harus disepul dulu, jangan begini langsung dibuang, disepul dulu supaya tadi kuman yang kita sedot bisa. Jadi sepulkan begini nih, sedot klorin keluarkan, sedot klorin keluarkan, nah sedot. Nah ini diisi cairan klorin ya, jadi kita nanti kita buang ketika kita mau steril yang lain ya. Terus semuanya alat-alatnya nah kita celupkan di klorin, baru di DTT tangan kita, baru kita lap ya, terus baru kita rapikan ibunya. Yang bersentuhan dengan tubuh pakai DTT
yang bersentuhan dengan benda pakai klorin. Sebetulnya cairan klorin itu memang sudah nggak boleh, tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Pakainya adalah cairan apa? Enzim apa? Aduh saya lupa, di rumah saya juga ada. Mereknya banyak sih, ya. Terus kemudian kita DTT yang biasa mengelap dari yang terbersih dulu, yang terjauh, ya apa namanya? Kalau ini jadi di perut dulu ya. Sorry, ketinggalan saya. Plasenta lahir tadi masase. Ya, plasenta lahir langsung masase. 3321 kan. Jadi plasenta lahir langsung masase selama berapa? 15 detik. 15 detik. Ya, masase. Caranya masase, jadi bukannya ujung tangan begini, semuanya ngelap gini, di gini ya, digosok-gosok gini, masase. Ya, karena kalau nggak kita buru-buru lakukan masase, ini keburu dia kontraksinya nggak bagus, terus ya apa, terusnya itu dia kecil gitu ya, itu khawatir dari perdarahan. Udah ya, jadi masase sudah, nggak ada ketinggalan ya. Terus kita lap bersih ya. Ada. Terus dilap lagi, baru di daerah vaginanya. Terus kemudian ibu piring bu, yang dilap. Terus yang itu pakai klorin. Oh dari Bu Yadi, suruh masuk aja. Nggak apa-apa Bu Yadi, suruh masuk aja di sini. Kan di sini kan? Pakainya tadi ya? Ya nggak apa-apa, suruh masuk. Ya ini dilap ya, dilap. Terus nanti kalau kalian mau praktek boleh panggil saya. Nih. Ya, udah, ya, udah. Ini ke, ya. Terus kemudian kita pakaikan softtek ya. Ya, terus baru pakaikan baju. Terus baru kita ini kan udah di itu ya. Terus ini udah steril, udah direndam, ini dilap ya. Terus klorin, terus DTT. Klorin DTT, terus kita udah cuci tangan juga, klorin DTT, ini nggak apa-apa, masih di itu. Terus kalau kita mau ganti sarung pun juga nggak apa-apa, nggak masalah ya. Bisa buka, ya. Kalau kita mau mencuci alat, kita pakai sarung rumah tangga, ya. Terus kemudian kita periksa TTV-nya. Pakai sarung tangan lebih bagus, ya. Pakai sarung tangan lagi kita lakukan pemeriksaan TTV. Jadi dilihat dulu dari wajahnya anemia atau enggak, ya. Terus kemudian dilihat lagi tensinya, pernapasannya, nadinya. Terus kemudian kita ke perut, ya. Perut dilihat kantung kemihnya, TFU-nya, kontraksinya, ya. Di perut sudah, terus kemudian masuk ke bawah. Ada perdarahan enggak, terus ada robekan apa maksudnya
robekan jalan lahir yang mungkin tidak terjatuh oleh kita, atau mungkin benangnya lepas, ya itu kita lihat. Dah, kemudian masuk kala 4 itu 1 jam pertama kita melakukan pemeriksaan fisik setiap 15 menit. 2 jam kemudian setiap 30 menit, ya, dengan dan sebagainya. Sudah selesai nolak persalinan tadi, ketika 1 jam bayi lahir kita suntikan apa? Vitamin K, ya, K berapa? 1 miligram, ya, 1 mili. Tergantung kandungannya itu apa. Kalau memang dia isinya petanediol itu dia 2 mili, ya, 2 mili. Kalau 1 mili berarti 1 cc, ya, 1 cc. Tetapi kalau yang K3 sih tidak direkomendasikan. Cuma kalau kalian masih ketemu K3, karena daripada nggak ada kan, kadang-kadang begitu kan di lapangan nih. Kalau K3 itu 10 mg per mili, yang diminta 1 mili. Artinya yang diberikan adalah 0,1 gitu ya. Pokoknya saya memberikan, lihat etiket obatnya, ya. Dah selesai 1 itu disuntikan Vitka, kemudian di salep mata, TTP dan sebagainya. 1 jam setelah itu baru hepatitis minum, ya. Ya, nanti itu bayi seterusnya amanah Bu Ebi setelah dokternya masuk, ya. Sampai di sini persalinan kita, role play mahasiswa.